Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan itu tugas besar mata kuliah analisis desain sistem informasi, yaitu SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dengan temanya pembangunan sistem bisnis menggunakan sistem kasir di PT Manajemen berbasis Android. Itu di kelompok 3 beranggotakan 3 orang, itu Faza Zakialu Dwi Krishna Putra dengan NIM 235 33811, itu Khairi Ardi dengan NIM 235 33810, dan Uci Prasetyo dengan NIM 205 33363. Next. Untuk bab pertama, pendahuluan latar belakang, PT Manajemen mengalami masalah dalam pengelolaan inventaris. Tantangan pertama, data stok tidak akurat. 2. Kelebihan stok, overstocking. 3. Kekurangan stok. 4. Solusi, sistem manajemen inventaris berbasis teknologi. Untuk bab 2, landasan teori. Pertama, manajemen inventaris. Tujuan utama manajemen inventaris meliputi: 1. Meminimalkan biaya penyimpanan dan pengadaan. 2. Menghindari kekurangan stok yang dapat mengganggu pelayanan pelanggan. 3. Menjamin kelancaran operasi perusahaan. Untuk kedua, klasifikasi stok. Pertama, kelas A, barang dengan nilai tinggi tetapi jumlah kecil. 2. Kelas B, barang dengan nilai dan jumlah menengah. 3. Kelas C, barang dengan nilai rendah tetapi jumlahnya besar. 3. Manajemen inventaris modern. Sistem manajemen inventaris berbasis teknologi mencakupi fitur seperti pemantauan stok secara real time. 2. Otomatisasi pemesanan ulang. Peramalan permintaan berbasis data historis. 4. Teknologi dalam manajemen inventaris. 1. Enterprise Resource Planning (ERP), sistem terintegrasi untuk mengelola fungsi operasional perusahaan. 2. Radio Frequency Identification (RFID), teknologi untuk pelacakan barang secara real time. 3. Barcode scanning, untuk pencatatan stok yang cepat dan akurat. Yang kelima, efisiensi operasional. Efisiensi operasional dalam manajemen inventaris dapat dicapai dengan: pertama, mengurangi pemborosan. 2. Mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. 3. Memastikan ketersediaan barang sesuai permintaan. Bab 3, analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan di PT Manajemen. 1. Owner memiliki akses penuh ke seluruh sistem. 2. Kepala toko mengelola produk dan stok. 3. Kasir melakukan transaksi penjualan. Akuntansi mengelola laporan keuangan. Untuk permasalahannya, pertama, ketidaktepatan data stok, kelebihan stok, kekurangan stok, proses manual lambat, dan tidak ada sistem prediksi kebutuhan. Untuk pemecahan masalahnya, sistem pemantauan stok real time, prediksi kebutuhan stok berbasis data historis. 3. Laporan otomatis. 4. Aplikasi kasir berbasis Android. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mas Faza. Oke, di sini kita di bab 3.4, yaitu pemodelan use case diagram. Di sini kita mempunyai aktor 5, yaitu owner, kepala toko, akuntansi, kasir, dan manajer. Di owner, di situ kita bisa
mengakses yaitu use case yaitu login, dashboard, profil, input dan list produk, stok, laporan, input dan list data karyawan dan mode kasir. Untuk kepala toko dalam use case ya, aktor kepala toko dapat mengakses login, dashboard, profil dan stok saja. Untuk akuntansi, aktornya atau use case dapat mengakses login, dashboard, profil dan laporan. Dan untuk kasir sendiri dapat mengakses login, dashboard, profil dan juga mode kasir. Untuk manajer itu dapat mengakses login, dashboard, profil dan stok. Oke, slide selanjutnya, next. Ini untuk use case specification. Untuk use case nama adalah yang pertama login. Itu aktornya yang dapat mengakses adalah owner, kepala toko, akuntansi, kasir, manager. Summary description itu pengguna sistem dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kredensial yang valid. Pre-condition itu pengguna sudah memiliki akun dengan username dan password. Post-condition pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai dengan perannya. Basic patch 1 pengguna membuka halaman login, 2 pengguna memasukkan username dan password, 3 sistem memverifikasi kredensial, 4 jika valid pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya. Alternatif 4, 1 jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. 2 jika akun terkunci, sistem memberikan instruksi untuk reset password. Selanjutnya non-functional requirement. Respon waktu login harus kurang dari 3 detik. Sistem harus mendukung enkripsi untuk kredensial pengguna. Selanjutnya use case name itu input dan list produk. Aktornya owner. Summary description, aktor dapat menambahkan produk baru dan melihat daftar produk yang tersedia. Precondition, pengguna telah berhasil login sebagai owner. Post condition, data produk baru berhasil disimpan di sistem dan daftar produk diperbarui. Basic patch itu pengguna memilih menu input dan list produk. Pengguna mengisi data produk baru, nama, harga stok dan lain-lain. Sistem memvalidasi data produk disimpan ke dalam basis data. Sistem menampilkan daftar produk yang diperbarui. Alternatif patch 1, jika data tidak valid, sistem memberikan notifikasi kesalahan dan meminta perbaikan. 2 jika koneksi ke basis data gagal, sistem menyimpan data sementara untuk dicoba ulang. Selanjutnya non-functional requirement. Sistem harus mendukung pencarian produk dalam waktu kurang dari 2 detik. Kapasitas sistem harus dapat menangani hingga 10.000 produk. Terus selanjutnya adalah use case name laporan. Aktornya owner dan akuntansi. Summary description, aktor dapat melihat dan mencetak laporan penjualan, stok atau laporan lainnya sesuai peran. Pre-condition, pengguna telah berhasil login. Post-condition, laporan berhasil ditampilkan atau diunduh dalam format yang dipilih. Basic patch, 1 pengguna memilih menu laporan, 2 pengguna memilih jenis laporan yang ingin dilihat, penjualan, stok dan lain-lain. 3 sistem memproses data dan menampilkan laporan. 4 pengguna dapat memilih untuk mencetak atau mengunduh laporan. Untuk selanjutnya alternatif 4 yaitu 1 jika data tidak ditemukan, sistem memberikan notifikasi dan meminta filter ulang. 2 jika proses gagal, sistem memberikan pesan kesalahan teknis. Itu non-functional requirement. 1 sistem harus menghasilkan laporan dalam waktu kurang dari 5 detik. 2 laporan harus dapat diunduh dalam format PDF dan Excel. Okay, next. Oke, di sini kita
ke subbab 3.5 itu perancangan input output, yaitu dari user ke di sini kita akan memperagakan sebagai owner, yaitu dari login input ke dashboard. Dari dashboard ini kita bisa ke profil, list produk, input produk, kembali lagi ke dashboard itu laporan, kembali lagi ke dashboard ke mode kasir. Setelah ke mode kasir bisa lagi masuk ke list karyawan, ke input data karyawan. Setelah itu bisa ke output ke list karyawan dan dashboard. Selanjutnya Mas, next. Oke, di sini kita ke subbab 3.6 yaitu spesifikasi perancangan program ya. Di sini HIPO-nya itu sistem manajemen inventaris, ini mencakup peringatan stok, pencatatan transaksi, dan manajemen data barang. Manajemen data barang itu mencakup analisis dan prediksi. Untuk pencatatan transaksi itu mencakup pembuatan laporan. Untuk flowchart pencatatan transaksi itu dari mulai setelah itu ke input data transaksi. Nah, itu sistem memberikan pertanyaan apakah data valid. Jika sistem tidak, yaitu penyataan error, dan jika ya, dihitung stok baru, perbarui data inventaris, ditampilkan informasi stok, selesai. Untuk peringatan stok yaitu dari mulai, nah itu periksa stok barang, apakah stok kurang dari minimum, jika tidak, selesai, jika ya, sistem akan mengirim notifikasi. Next. Oke, untuk perancangan 3.7 akan disampaikan oleh Mas Uci Prasetyo. Monggo Mas. Baik, untuk perancangan interface-nya yang pertama itu ada login page atau halaman login ya. Di sini digunakan untuk mengautentikasi untuk pengguna memasukkan nomor telepon, email, dan kata sandi. Fungsinya itu untuk memastikan pengguna yang terdaftar mengakses aplikasi. Dan yang kedua itu ada dashboard page atau halaman dashboard. Itu fungsinya untuk sebagai pusat navigasi dengan menyediakan akses ke berbagai fitur seperti profil, produk, stok, laporan, dan mode kasir. Jadi dashboard ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data secara efisien. Dan yang ketiga itu ada profil page atau halaman profil, berfungsi untuk mengisi dan melengkapi data diri karyawan yang ada di PT manajemen. Dan untuk yang keempat itu ada produk list page atau halaman list produk. Jadi di sini halamannya berisi berbagai macam produk yang sudah diinputkan di halaman input produk. Next. Setelah nomor 4, di sini ada nomor 5, ada input product page. Jadi di halaman pengisian produk ini berfungsi untuk mengisi berbagai macam produk baru yang ada di PT manajemen. Jadi yang di halaman input produk ini nanti munculnya di nomor 4 tadi ya. Jadi yang selanjutnya itu ada stock page atau halaman stok. Ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi jumlah stok. Jadi di spek selanjutnya itu ada report page atau halaman laporan. Ini berfungsi untuk mengunduh dan membuka laporan yang ada di PT manajemen. Dan yang kedelapan itu ada employee list page atau halaman list karyawan. Ini berfungsi untuk melihat daftar list karyawan yang telah dimasukkan di halaman input karyawan. Dan yang ke-9 itu input employee page atau halaman pengisian karyawan. Jadi di sini berfungsi untuk menambah nama, email, atau istilahnya data diri karyawan. Dan untuk yang terakhir itu ada kasir mode page atau halaman kasir. Itu berfungsi untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi di sini sudah bisa digunakan untuk transaksi jual beli sekaligus cetak struk yang dilakukan oleh kasir di PT manajemen Jadi itu untuk presentasi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Baik, untuk presentasinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.